Halo, balik lagi ke channel saya Tiawan. Di video kali ini saya akan mempraktikumkan mengenai pembuatan robustness analysis ya. Di sini kita akan pakai menggunakan yang versi Jacobson ya, yang analisis model. Nah, di sini dijelaskan dulu di awal apa sih itu robustness analysis ya. Di sini dia merupakan an intermediate level of design between use case and domain classes. Jadi intermediate level dari desain antara use case dan domain class, dan juga di sini sebagai software design level ya. Di sini ada contohnya yang ada sequence diagram yang ini bagaimana membuat desain, kemudian yang ini dari use case. Jadi dia jarak antara yang use case diagram dengan yang sequence diagram. Nah, ini tengah-tengahnya jaraknya gapnya ini dia pakai robustness ya. Nah, selanjutnya bagaimana membuatnya gitu. Ini dari Jacobson. Di sini ada satu di antara tiga amigos ya. Di sini bahasanya is object story process, corner, dan unified process. But di sini may have been derived from model view dan control pattern in smoke talk lore ya. Jadi sama seperti yang sequence diagram, di sini juga basicnya dia memakai model view control atau MVC. Nah, ini apakah ini bagian dari UML yang robustness ini? Jawabannya di sini no. It is not always used. Jadi ini tidak selalu digunakan. Bagaimanapun ini merupakan proponen dari itu. Di sini ada yang buatnya Doug Rosenberg, Iconic, kemudian ada autornya Use Case Driven Object Modeling with UML yang ini ya. Untuk bukunya di sini recommended uh, doing robustness analysis before sequence diagram. Jadi alangkah lebih baik di sini jika membuat robustness analysis terlebih dahulu sebelum kita membuat sequence diagram. Kemudian di sini yang selanjutnya, what is the purpose? Di sini apa aja sih yang harusnya uh, kita persiapkan di sini? Misalnya provides a preliminary design, kemudian may lead to discover of additional class need, kemudian ada klarifikasi collaboration based on need to know gitu. Kemudian ada provide completeness or sanity check one use case, kemudian before doing a whole design. Jadi di sini dijelasin dulu harus cek dulu use case dulu. Jadi use case dulu harus sudah selesai baru mengerjakan full design yang lain. Nah, di sini contoh tentang icon ya, icon dari robustness diagram. Iconnya di sini ada 4. Yang pertama di sini ada aktor, kemudian di sini ada interface object yang tadi sudah disinggung di sequence diagram, gambarnya seperti ini. Kemudian di sini sebagai object at the system interface, berarti interface object ini dia merupakan objek yang bagian dari system interface. Also call dari object, jadi bisa juga dipanggil atau dinamakan boundary object ya. Kemudian di sini ada yang namanya entity object, atau di sini dijelasin object representing store data. Jadi dia objek ini merepresentasikan tentang data store ya. Kemudian di sini ada control object. Di sini object representing transfer of information. Nah, yang control object ini berarti dia objek yang merepresentasikan mengenai melakukan transfer informasi. Informasi dari mana? Dari interface object terhadap entity object dan juga sebaliknya. Nah, kemudian di sini Jacobson ya, interface object di sini dia kasih tahu nih kalau the task of an interface object is to translate the actor input into event in the system. Jadi mentranslate bagaimana aktor melakukan input ya, input event itu event ya, berarti apa namanya yang dilakukan terhadap sistem, dan juga di sini to translate event in which the actor is interest into something that can be present to the actor. Jadi dia mentranslate eventnya sendiri dengan aktor yang direpresentasikan
terhadap sesuatu yang dapat dipresentasikan terhadap aktor juga. Jadi kalau yang ini aktor menginput sesuatu terhadap event yang ada di sistem, kalau yang ini dari event terhadap aktor gitu. Nah, ini yang terakhir ada each actor should have its own interface. Jadi setiap aktor itu pasti ya mempunyai interface-nya sendiri, dan di sana and some may need a multiple. Jadi dia juga bisa mendapatkan berbagai interface. Jadi si aktor ini. Kemudian di sini Jacobson entity object. Di sini entity object model information that is keep long term. Example EG ya, example between use case. Jadi di sini entity object model informationnya dia bersifat long term, lama ya, berarti dapat digunakan secara terus menerus. Di sini di antara between use case ya, dari use case ini kita masuk ke ini aja, ke contohnya aja. Di sini relate idea antara model, view, dan control. Yang entity object ini dia object representing stored data, tadi udah dijelasin dia sebagai model. Kemudian yang interface object di sini yang object at the system interface ini sebagai view. Kemudian yang controller object di sini object representing transfer of information di sini sebagai controller ya. Nah, selanjutnya di sini the idea of model view control. Jadi idenya kenapa sih disebut MVC? Di sini guiding principle separation of concern. Jadi the model capture the score data characteristic but does not attempt to the capture always in which the model can be used. Kemudian di sini there may be multiple view of a given model. Kemudian controller di sini provide the ways to update and extract information from the model. Jadi ini fungsi ininya ya, apa namanya? Fungsi-fungsi dari MVC. Si model ini dia dapat mengcapture core data karakteristik. Jadi dia dapat apa namanya? Mengcapture data, kemudian tetapi does not attempt to capture always in which the model can be used. Tapi tidak hanya apa namanya? Selalu data yang digunakan. Kemudian di sini ada there may be multiple view of a given model. Jadi banyak tampilan view ya, tampilan yang dapat dilihat yang dapat diberikan dari si model ini. Kemudian yang terakhir di sini controller. Controller provide the ways to update and extract information from the model. Jadi controller ini dia memberikan informasi ya, mengekstrak informasi dari model gitu. Kemudian juga ditampilkan terhadap view ataupun sebaliknya itu untuk yang controller. Nah, kemudian di sini kita langsung ke ini yang gambar. Nah, ini contohnya di sini robustness diagram for promote change package. Ini ada developer, di sini ada UI ya, tampilan UI. Kemudian di sini ada create CP. Kalau ini terlalu banyak ya robustness-nya, saya akan pakai yang sequence diagram deh. Yang dari sini sequence diagram yang robustness-nya biar yang lebih mudah. Oke, ini yang paling mudah yaitu contoh di sini tentang penggunaan robustness dari login ya. Di sini mulai dari ada view login. Caranya gimana? Kita masuk ke sequence diagram. Kita bikin dulu. Oke, kita split. Kemudian kita tambahkan di sini sequence diagram. Nah, di sini di dalam main ya, di dalam main ini ada robustness. Nah, ini simbol yang tadi yang bendari, yang view, kemudian ada yang namanya entity di sini sebagai model, dan di sini ada satu lagi control sebagai controller. Nah, ini saya akan buat contoh yang mudah dulu mengenai robustness. Di sini contohnya yaitu robustness
login ya. Kita mulai dari view login. Di sini ada boundary dulu. Nah, ini kita namanya di sini ganti di properties, yaitu namanya adalah view login. Sama ya, seperti penggunaan nama di sequence diagram, dia dimulai dari huruf yang kecil, kemudian untuk kata yang kedua menggunakan huruf yang besar atau kapital. Kemudian dari tampilan dilanjutkan ke controller. Nah, dari tampilan dilanjutkan ke controller login seperti ini. Ini saya ganti dulu. Ini namanya saya ganti controller login. Kemudian setelah masuk ke controller login, dia akan melakukan pengecekan di sini terhadap entitas ya, atau misalnya tabel pengguna. Saya tulis aja di sini tag pengguna biar mudah. Kemudian yang selanjutnya masuk ke dalam controller pengguna. Ini saya ganti pengguna. Kemudian yang selanjutnya ditampilkan lewat boundary pengguna. Nah, seperti ini. Kita ganti namanya pengguna. Tampilan pengguna ini bisa macam-macam ya. Jadi bisa jadi masuk ke halaman dashboard kalau misalnya sukses, tapi kalau misalnya view loginnya gagal, dia pengguna ini view-nya bisa berupa tampilan pesan error atau gagal login. Nah, selanjutnya adalah membuat asosiasi dari robustness ini. Kita sambungkan asosiasi dari view login ke controller login. Kemudian kita sambungkan dari controller login ke tabel pengguna. Kemudian kita sambungkan asosiasi dari tabel pengguna, ke controller pengguna. Kemudian dari controller pengguna ke boundary pengguna atau view pengguna. Nah, seperti ini. Ini salah satu pembuatan robustness paling sederhana, yaitu robustness tentang login. Nah, nanti mahasiswa semua bisa coba mempraktekkan mengenai yang robustness diagramnya ini, yang promote change package ini. Satu-satu kita bisa cobain bagaimana sih membuat robustness diagram. Nah, ini dia rules-nya ya. Ada rules-nya ternyata di sini dari Rosenberg ya, bukan dari Jacobson di sini. Untuk asosiasi dari aktor ke aktor itu tidak diperbolehkan. Kalau no berarti tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan di sini hanya yes. Sedangkan yang dari aktor di sini terhadap tampilan atau misalnya boundary ini yes diperbolehkan. Dari aktor terhadap controller ini no. Dari aktor terhadap table ya atau entitas di sini no. Jadi yang hanya boleh dari aktor terhadap boundary yes. Kemudian di sini juga sama yang di atasnya terhadap dari aktor terhadap boundary yes. Kemudian yang selanjutnya dari boundary terhadap boundary no. Nah, kalau boundary to boundary no, kemudian boundary to controller yes atau controller to boundary yes. Dari boundary ke entity no atau ke tabel no, dari entity juga terhadap boundary no. Kemudian di sini ada yang dari aktor terhadap controller no, dari controller terhadap aktor juga no, kebalikannya. Kemudian dari controller terhadap boundary yes atau dari boundary terhadap controller yes. Kemudian yang selanjutnya dari controller terhadap controller ini yes. Kemudian dari controller terhadap tabel di sini yes, dari tabel atau entity terhadap controller juga yes, kebalikannya. Kemudian dari yang aktor terhadap entity no, dari entity terhadap boundary no, kemudian dari entity terhadap controller yes, begitupun sebaliknya dari entity to entity no. Jadi ada kalian bisa mengonekkan seperti ini ya. Ini dia fokus atau aturannya dalam pembuatan robustness diagram. Jadi dibikinin tabel biar gampang lihat yang mana yang bagian yes, yang mana yang bagian no. Jadi kalau yes itu bisa, kalau no nggak bisa. Begitu. Oke,
Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari robustness diagram. Sisanya tinggal kalian coba praktekkan menggunakan Star UML ya. Terima kasih banyak. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.